Halo Sobat Paso, kembali lagi di podcast Paso, Panen Sehat Organik. Kembali lagi sama aku Zain di podcast favorit teman-teman sekalian yang akan membahas dunia pertanian organik dengan gaya Gen Z. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita nggak sendirian, tapi kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Angelo. Halo Mas Angelo. Halo semua. Apa kabar Mas Angelo? Sehat sih, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin Mas Angelo sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang pertanian organik nih Mas, boleh perkenalan dulu dengan Sobat Paso yang ada di rumah? Oke. Halo semua, aku Angelo Di Lorenzo. Kebetulan aku juga salah satu penggiat pertanian organik. Aku juga punya startup yang kita memang bergerak di bidang pertanian berkelanjutan. Oke, mungkin Mas Angelo udah siap ya Mas ya untuk sharing bersama mengenai pertanian organik dengan gaya Gen Z pada siang hari ini gitu ya Mas ya. Oke, mungkin paling pertama nih ya Mas ya. Mas Angelo ini kan tergabung di salah satu startup gitu ya Mas ya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu nih Mas Angelo itu join di mana dan sebagai apa gitu Mas. Oke. Jadi kebetulan aku ada suatu startup, kita Kans ID atau CV Kans Indonesia, di mana Kans ID ini adalah sebuah startup yang kita bergerak di pemberdayaan masyarakat atau komunitas, terutamanya kita bergerak di pertanian berkelanjutan. Oke, berarti Kans ini memang bergeraknya di pertanian berkelanjutan ya Mas ya. Tapi ada juga pertanian organiknya gitu ya. Iya, pertanian organik juga itu salah satu bagian dari pertanian berkelanjutan. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan inti ya Mas ya dari podcast kali ini. Mungkin paling pertama adalah terkait dengan topik pertanian organik ya Mas ya. Kalau kita lihat sekarang kan Gen Z itu mulai banyak yang concern dengan hidup sehat atau healthy lifestyle gitu ya Mas ya. Nah, menurut Mas Angelo sendiri nih Mas, bagaimana pertanian organik itu bisa menjadi bagian dari gaya hidup yang sehat gitu? Oke, jadi kalau menurutku sendiri sih pertanian organik ini memang kaitannya erat sekali ya dengan gaya hidup sehat, karena tentunya produk-produk yang dihasilkan dari pertanian organik itu pasti dia minim sekali atau bahkan hampir tidak ada sama sekali residu-residu bahan kimia maupun bahan-bahan dari pestisida, insektisida yang nanti dia itu bisa suatu saat itu dia menimbulkan masalah-masalah pada kesehatan. Jadi memang ini kalau dihubungkan nanti memang kaitannya ke kesehatan itu sangat manfaatnya sangat besar sekali produk organik itu. Oke, mungkin Mas Angelo ini kan memahami gitu ya Mas, memahami bagaimana dunia pertanian gitu ya. Nah, bagaimana Mas Angelo tuh melihat perkembangan pertanian organik di Indonesia saat ini, dan terutama jika dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan alami gitu Mas? Kalau pertanian organik di Indonesia sendiri sih, aku lihat-lihat emang dari tahun ke tahun itu ada peningkatan, ada lonjakan, terutama dari perubahan pola hidup dan pola makan. Itu jadi memang karena kita itu juga kita menghilirisasi beberapa produk organik, itu ada beras, buah-buahan dan sayur. Itu memang setiap tahun itu memang ada sedikit peningkatan dari penjualan juga dari kita juga, baik itu dari berasnya maupun dari sayur-sayur organik. Dan aku yakin memang ini juga karena ada peningkatan awareness akan gaya hidup sehat, diet, pola makan. Itu kan memang sekarang itu kan banyak juga kita lihat di media itu orang-orang juga lebih suka olahraga. Jadi memang berkaitan erat, dan apalagi banyak isu-isu lingkungan yang saat ini kita ketahui itu seperti emisi gas rumah kaca, terus kerusakan lahan tanah, itu memang hanya bisa diselesaikan dengan pertanian berkelanjutan atau pertanian organik. Jadi memang semuanya berkaitan erat sih menurutku sih. Mungkin agak terbatas juga ya Mas ya penyediaan dari pertanian organik, karena memang pada dasarnya petani-petani itu belum mampu atau belum mau ya Mas ya kira-kira untuk mengadopsi itu kira-kira, kalau menurut Mas Angelo. Sebenarnya tantangan sih, memang menjadi tantangan ya di kita sebagai salah satu praktisi yang bergerak di pertanian organik itu, karena memang pertanian organik itu untuk sertifikasinya itu memang syaratnya itu memang cukup berat. Saya sendiri menyadari memang syaratnya berat, dan itu memang setiap tahun kita akan diaudit dan diuji oleh lembaga yang berwenang, lembaga sertifikasi organik. Itu nanti baik dari segi tanahnya, dari kualitas, dari prosesnya dari awal hingga akhir itu memang dia cukup banyak sekali pencatatan yang harus kita lakukan, banyak sekali SOP yang harus kita siapkan, dan itu memang fungsinya memang untuk memastikan bahwa produk-produk organik yang beredar di Indonesia
yang ada di sekitar kita ini memang semuanya memang real, memang organik, bukan hanya katanya gitu lah. Embel-embel Bukan gitu hanya ya, Mas, ya. katanya organik, tapi memang benar-benar organik. gitu ya. Oke, mungkin kalau berbicara tentang konsep nih Mas, bagaimana pertanian organik tuh membedakan dirinya dari sistem pertanian konvensional melalui mungkin prinsip pengelolaan lahan, terus penggunaan input dan dampaknya terhadap kualitas pangan tuh gimana Mas? Oke. Jadi terutama di pertanian organik itu kita kan harus syarat utamanya yang paling mudah dipahami itu kita tidak boleh menggunakan bahan kimia sama sekali. Tapi untuk kesana kan itu membutuhkan proses ya pasti. Betul ya. sekali. Tidak langsung serta merta kita melapaskan semua Kimia gitu pupuknya atau pupuk organik, pupuk kimianya atau pestisida dan insektisidanya kan tidak serta merta seperti itu. Memang ada yang namanya masa konversi atau transisi di mana kita setiap masa tanam itu kita mengurangi pupuk kimianya sampai nanti kita di sekitar 2 atau 3 tahun itu kita benar-benar lepas 100% tanpa bahan kimia lah. Nanti setelah itu berhasil prosesnya, baru dari situ itu pertama kali tanpa bahan kimia sama sekali itu sampai bisa 2 tahun atau bisa 3 tahun tergantung itu tanaman semusim atau tahunan baru bisa disertifikatkan. Oke. Jadi memang nanti saat kembali ke kita, jadi saat dia baik itu jadi beras atau sayur itu tidak ada residu atau cemaran bahan kimia yang tertinggal di makanan. Iya, nggak ada yang terkandung gitu ya Mas? Iya, Kimia, jadi ya? harapannya seperti itu memang. Oke. Tapi kalau berbicara tentang keunggulan nih Mas, keunggulan karakteristik apa yang membuat produk organik tuh terutama dari buah dan sayuran ya Mas ya, yang dimana menjadi komoditas yang paling dominan dikembangkan dalam sistem pertanian organik gitu Mas. Keunggulannya kira-kira apa gitu? Kalau keunggulannya sih yang satu yang paling memang di pertanian organik itu yang membedakan itu adalah dari tingkat residunya, residu pestisida, residu kimianya memang. Jadi saat biasanya petani itu menggunakan fungisida, obat untuk jamur, obat untuk hama dan penyakit, itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa petani kita itu memang masih, karena memang didominasi oleh orang-orang yang umurnya mungkin sudah usia lanjut gitu ya, itu memang mungkin sedikit tidak concern dalam penggunaan dosis. Betul. Jadi walaupun dosis itu kadang mungkin terlalu berlebihan sehingga akhirnya bahan-bahan pangan kita itu baik itu sayur maupun buah ataupun beras itu di dalamnya itu ternyata terkandung bahan-bahan kimia berbahaya yang tercemar dari situ. Oh, oke. Nah, sedangkan di organik itu sendiri karena kita tidak memakai itu, harapannya itu memang kita bisa menekan residu-residu itu bahkan hingga sampai 0. Jadi memang dalam jangka panjang itu harapannya kita bisa kan tidak bisa dipungkiri ya, mungkin kita belum tentu makanan yang kita makan ini kan suatu saat gitu suatu saat nanti akan menimbulkan dampak seperti apa kan kita tidak tahu juga. Jadi kita emang di organik itu kita berusaha preventif baik untuk yang memakan maupun untuk yang melakukan memproduksi juga karena di Indonesia sendiri ya pada umumnya penggunaan APD itu kan masih sangat masih sangat minim ya kan. Concernnya masih sangat kecil, menggunakan masker, menggunakan kacamata pelindung itu kan masih sangat kecil, dan itu saat kita menyemprot pestisida dan insektisida dan lain sebagainya itu ternyata ada beberapa penelitian yang kami pelajari, yang kami baca itu ternyata dampaknya juga besar ke petani yang memproduksi gitu, karena memang dia setiap hari akan menghirup bahan-bahan kimia itu juga dan lain sebagainya. Berarti di samping mengkonsumsinya, berarti yang memproduksi itu sebenarnya juga kena dampaknya. Iya, memang dampaknya langsung itu juga. Jadi ada yang memproduksi, dari field to table itu semua akan terkena dampaknya. Mungkin kalau berbicara mengenai seberapa besar sih Mas sebenarnya potensi yang dimiliki oleh sistem pertanian organik dalam memberikan dampak positif yang nyata gitu loh dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pastinya besar sekali ya. Jadi memang pertanian organik itu kan kita keunggulannya memang kita itu sistemnya low input dan kita itu lebih banyak ke waste management. Jadi artinya saat kita bisa memanfaatkan produk-produk sisa, limbah-limbah sisa pertanian kita olah lagi menjadi pupuk, itu kan kita akan menghemat biaya yang besar sekali. Betul sekali. Apalagi pupuk kimia, pupuk subsidi saja sekarang kan jumlahnya semakin terbatas dan susah didapat ya. Susah didapat juga. Terus harganya juga semakin tinggi juga. Pupuk yang kimia yang non subsidi harganya juga memang sudah tinggi dan sekarang juga semakin sulit didapat juga karena memang ada banyak dampak-dampak geopolitik, perang dan lain sebagainya. Dan memang semua bahan bakunya impor. Nah, makanya kita berusaha bagaimana caranya supaya kita
masih tetap bisa mempertahankan produktivitas dari tanaman pangan itu ataupun buah, namun kita juga memanfaatkan limbah-limbah yang kita punya. Iya, tapi kalau berbicara tentang modal tuh sebenarnya tinggi mana sih Mas dari pertanian non organik sama pertanian organik? Kalau saya melihat itu sebetulnya asal diterapkan secara tepat, pasti tinggi pertanian konvensional. Oh, malah yang dulu itu malah tinggi ya Mas? Pasti lebih tinggi karena pertanian konvensional itu pasti kita akan mengeluarkan biaya untuk pupuk kimia. Yang mungkin satu karungnya udah berapa ratus ribu, belum pestisidanya, belum insektisida, fungisida, belum dan lain sebagainya. Itu kan dia mengeluarkan biaya yang sudah jelas-jelas ada, nyata. Sedangkan kalau pupuk organik itu kita memanfaatkan apa yang ada. Jadi misal setelah panen ada jerami, kita manfaatkan, kita olah menjadi kompos. Atau kita berikan makan untuk ternak kita, lalu kotoran ternaknya kita jadikan pupuk kandang. Dan kita manfaatkan juga, kita tanam di area lahan-lahan kita itu tanaman-tanaman yang bisa dirubah menjadi pestisida nabati. Jadi kita emang udah harus susun bagaimana supaya ekosistem pertanian yang kita tata ini dia itu efisien baik itu secara energi, efisien secara produksi, dan efisien secara biaya. Jadi memang semua itu kita tata dulu, baru nanti kita tinggal memanfaatkan aja. Oke, biar nggak pas di jalan tengah-tengah gitu, keteteran gitu ya Mas ya. Oke, mungkin kalau berbicara tentang kontribusi terhadap, kan ini kan baru dicanangkan seperti ketahanan pangan gitu ya Mas ya. Nah itu kontribusi dari pertanian organik itu secara jangka panjang tuh gimana sih Mas? Kontribusinya pasti akan lebih besar sih untuk kedepannya. Pertanian berkelanjutan dan pertanian organik itu akan sangat mendukung sekali dengan ketahanan pangan, karena kalau kita lihat tren kesuburan tanah kita itu sudah anjlok sangat besar sekali. Itu mungkin di Pulau Jawa sendiri di lahan-lahan pertanian kesuburan tanah itu sudah di bawah 2%. Padahal sebetulnya salah satu faktor yang membatasi produktivitas kita itu kan ada di situ, ada di tanahnya gitu, Mas, ya? Di tanahnya memang. Jadi di tanahnya saat unsur-unsur hara mikro itu kurang, dan itu hanya bisa didapat oleh pupuk organik dan lain sebagainya. Kan di pupuk kimia itu jarang sekali petani yang menggunakan pupuk mikro kan. Paling tahunya cuma urea atau ponska. Petani-petani itu kan. Gitu NPK kan. Memang adanya cuma itu. Jadi sebetulnya di tanah itu nanti kalau dicari tahu sebetulnya memang ada yang namanya hukum pembatas atau hukum minimum living. Jadi memang produktivitas atau yield itu dia selalu dibatasi unsur-unsur yang paling kecil jumlahnya. Jadi saat kita nggak pernah memupuk unsur-unsur kecil ini, kita memupuk NPK terus kan. NPK berarti unsur-unsur kecilnya kan habis kan di tanah. Lama-lama hilang gitu. Lama-lama kan hilang kan. Kan dipakai kan diserap. Sedangkan kita tidak mengembalikan. Berarti kita hanya menggunakan tapi tidak memberikan lagi gitu. Saat kita tidak mengembalikan kan itu nanti dia akan menjadi pembatas bahwa hasil panen kita itu ya tidak akan bisa meningkat. Jadi malah menurun gitu ya. Malah menurun. Jadi memang kita di organik itu biasanya memang di awal-awal hasil panen kita itu turun dulu, karena itulah saat-saat ekosistem, saat-saat tanah itu berusaha mengembalikan kesetimbangan tanahnya. Oke, berarti dari awal tuh memang ada prosesnya. Iya, memang pasti akan sedikit turun dulu karena mungkin kalau dibilang kaget ya tanahnya. Karena tanamannya juga biasanya unsur hara itu cepat tersedia. Nah, sekarang belum disiapkan unsur hara itu. Tapi lama-kelamaan hasilnya lebih tinggi. Karena udah siap gitu ya. Karena tanah udah siap dan ekosistemnya sudah terbangun di dalam tanah itu. Berarti dari mikro dan makronya itu udah tersedia. Udah ya, sudah lengkap. Berarti kalau kita pakai pestisida gitu ya Mas, pakai pestisida atau pupuk-pupuk yang kimia gitu, emang pada dasarnya itu ngerusak tanah ya Mas sebenarnya. Memang dia merusak tanah itu dalam artian sebetulnya kalau kita menggunakan berlebihan. Itu kan ada dosisnya kan memang kan. Nah, sedangkan kita itu berpikir bahwa lebih banyak pupuk kimia itu lebih bagus, padahal belum tentu seperti itu. Memang yang bagus itu memang yang pas, yang imbang gitu. Yang berimbang. Ada pupuk kimia, ada pupuk organik itu. Yang paling bagus seperti itu. Bagaimana organik ini memang sebagai investasi untuk alam terutama. Karena memang mungkin ya saya tidak tahu berapa tahun lagi ya. Tapi memang kita tahu bersama alam itu memang sudah rusak. Global warming sudah terjadi. Kita bisa rasakan dampaknya, perubahan iklim tidak bisa ditebak lagi. Terus cuaca yang sangat panas sekali dan lain sebagainya. Itu memang artinya memang kita harus sadari bahwa dibutuhkan suatu perubahan yang real, suatu perubahan yang nyata. Kalau bisa itu kita bisa memulai memilah dan memilih sampah di rumah kita. Itu yang susah sih Mas. Itu yang susah karena sampah di rumah kita yang organik terutama itu kita bisa manfaatkan menjadi pupuk, bisa kita buat menjadi limbah-limbah buahnya jadi ekoenzim dan lain sebagainya. Dan ini memang
itu menjadi langkah sangat besar sekali walaupun tidak terlihat tidak terasa. Langkah kecil gitu ya, Mas, langkah ya? kecil itu Iya. tapi dampaknya besar sekali sebetulnya Betul, untuk Mas. lingkungan kita karena memang penyumbang emisi terbesar kita kan di metan itu kan dari sampah-sampah itu juga. Iya, betul, Sampah-sampah yang tidak terolah akhirnya sampah rumah tangga ya, Mas. sampah rumah tangga terutama kan akhirnya tidak terolah dengan baik. Dan di Indonesia sendiri pun kita punya salah satu percontohan yang pernah menjadi pernah masuk nominasi desa paling bersih sedunia. Itu ada di Bali. Ada di Bali. Desa Panglipuran itu pernah masuk nominasi dunia desa paling bersih di dunia. Oke. Dan itu mereka bagaimana bisa mencapai itu? Level pemilahan sampahnya waktu saya ke sana dulu itu memang bagus sekali level pemilahan sampahnya. Semua sampah organik dikelola lagi menjadi pupuk, dikelola menjadi pupuk cair dan lain sebagainya. Berarti udah harus ada inisiatornya dulu ya, Mas ya? Iya, tentunya ya? memang. Jadi memang harus ada orang-orang yang concern, Iya. bergerak dan memang Dan masyarakat harus sadar juga. ya, gitu dan masyarakat juga harus sadar memang sih. Oke, mungkin pertanyaannya sudah cukup ya, Mas ya. Oke, keren banget, luar biasa Mas Angelo. Dan Sobat Paso pasti sangat terinspirasi nih sama passionnya Mas Angelo yang terjun langsung ke pertanian organik. Nah, sebelum kita tutup mungkin Mas Angelo bisa ngasih closing statement untuk Sobat Paso yang ada di rumah mungkin, Mas. Oke sih. Jadi kalau dari aku ya, jadi memang perlu kita sadari bersama bahwa memang kita semua itu pasti akan selalu bersinggungan dengan dunia pertanian, dan dunia pertanian itu juga itu pasti selalu bersinggungan dengan alam. Kita bisa lihat bahwa alam kita itu memang sedang tidak baik-baik saja sekarang. Ada global warming, cuaca El Nino, dan lain sebagainya lah. Semua cuaca ekstrim yang terjadi ini itu memang juga karena ulah kita sendiri. Dan kita saat ini memang harus aware dan harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan dengan sedikit-sedikit lah, dengan sedikit-sedikit memulai bagaimana kita bisa menginisiasi gerakan-gerakan yang lebih ramah dan lebih cinta lingkungan. Salah satunya pertanian organik itu tadi, pengolahan sampah di rumah dan lain sebagainya, supaya kita bisa meninggalkan legacy ini nanti, pertanian organik dan lain sebagainya ini untuk generasi yang akan datang. Menurutku gitu sih. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Angelo. Luar biasa closing statement-nya ya tentunya untuk menyadarkan masyarakat utamanya di Indonesia gitu ya, untuk ayolah sadar karena bumi kita ini udah bener-bener aduh harus butuh perhatian gitu ya, Mas. Udah di ujung tanduk ya. Udah di ujung tanduk, jadi udah susah banget. Jadi harus kita mulai dari langkah kecil terlebih dahulu. Nanti ya semoga ada perubahan ya, Mas ya. Terus semoga juga masyarakat di luar sana atau Sobat Paso yang melihat podcast ini semoga tersadarkan gitu ya, Mas Angelo ya. Nah, mungkin terima kasih juga untuk Mas Angelo udah sharing pengetahuan dan pengalamannya yang sangat insightful. Dan buat Sobat Paso, jangan lupa follow Instagram kami sobat.paso, dan jangan lupa follow juga IG Kans ID ya, Mas ya. Iya, boleh. Kans Oke. ID. Kasih rating bintang 5 juga boleh ya, Mas? Boleh. Oke, dan turn in terus ya teman-teman buat episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Let's talk farming, let's have first health. Bye bye.